Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Zul Afdal SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Septi Wahyuni dengan NIM 2105336 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan kasus pada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4. Pada materi pertama yaitu tentang lembaga keuangan bank dan non-bank. Kasusnya yaitu ditopang korporasi kredit perbankan tembus 6.700 triliun, di mana perkembangan tersebut didukung oleh pertumbuhan penyaluran kredit pada debitur korporasi sebesar 8,4% menjadi 3.425 triliun per Agustus 2023. Lebih tinggi dari Juli 2023 yang naik 7,4%, sedangkan kredit pada debitur perorangan sedikit melambat dari 9,4% per Juli menjadi 9,3%, per Agustus 2023 menjadi 3.231,8 triliun. Serta golongan debitur lainnya tumbuh 17,5%, mencakup pemerintah daerah, koperasi, yayasan, dan swasta lainnya. Senada dengan data uang beredar yang dirilis Bank Indonesia, PT Bank Mandiri juga mencatat pertumbuhan kredit lebih tinggi pada posisi Agustus 2023. Pertumbuhan kredit Agustus 12,34% dan secara konsolidasi tumbuh menjadi 13,18%, ucap Direktur Keuangan Bank Mandiri, Sigit Prastowo kepada Investor Daily. Berdasarkan laporan keuangan bulanan Bank Mandiri secara bank only, per Juli 2023, kredit meningkat 11,04%. Artinya, posisi Agustus memang pertumbuhan kredit yang lebih tinggi sebesar 12,34%. Berbeda dengan industri, PT Bank Maybank Indonesia mencatat terdapat penurunan kredit perseorangan per Agustus 2023, di mana kredit yang disalurkan Maybank sebesar 95,74 triliun, terkoreksi 5,38% dibandingkan posisi Agustus 2022 yang sebesar 1.101,18 triliun. Dengan adanya pelunasan kredit dari debitur, total outstanding kredit Maybank Indonesia menjadi lebih rendah. Hal ini menyebabkan kontraksi kredit pada Agustus 2023. Hingga akhir tahun ini, perseroan berharap kredit bisa tumbuh positif didukung dari segmen konsumer dan korporasi. Di sini, kami masih diharapkan tumbuh single digit. Kami harap bisa tumbuh sekitar 7%. Masih dari consumer financing atau korporasi. Cuma yaitu korporasi itu dilematis bisa memberikan pertumbuhan besar, tapi juga penurunan besar kalau repayment. Jelas Taswin. Pelunasan kredit dari debitur yang menjadi kekhawatiran Maybank Indonesia karena bisa menurunkan outstanding kredit secara keseluruhan, terutama dari sisi BUMN. Kualitasnya besar sekali dari pembayarannya. Kemudian Taswin juga menegaskan dari sisi kualitas kredit korporasi terjaga baik dengan non-performing loan atau NPL rendah sekali. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua tentang kondisi perbankan Indonesia. Kasusnya yaitu angka kemiskinan ekstrim Jakarta meningkat. Warga Kampung Apung, Jakarta Utara mengaku sudah bertahun-tahun tidak menerima bantuan sosial. Menurut data terbaru BPS, angka kemiskinan ekstrim di DKI Jakarta mencapai 0,8% pada Maret 2022. Angka tersebut naik 0,29% jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan ekstrim pada tahun sebelumnya, yakni 0,6%. Menelusuri jalan sempit menuju pemukiman penduduk yang dijuluki Kampung Apung, dapat dilihat sederetan rumah kayu yang berdempetan satu sama lain dan dikelilingi oleh sampah yang berlumuran genangan air hitam. Sebagian besar warga yang tinggal di kampung tersebut berprofesi sebagai nelayan. Mereka memilih untuk tinggal di rumah-rumah rapuh dan sempit di pesisir pelabuhan Muara Baru. Namun kini, banyak di antara warga tersebut menganggur karena kehilangan sumber pencarian. Cuaca buruk selama musim hujan, angin adalah penyebabnya. Selain membangun rumah, mereka juga kesulitan dalam membiayai uang sekolah kedua anak mereka yang masih duduk di bangku
SD, sementara yang paling kecil masih berumur 2 tahun. Bahkan, persentase kemiskinan ekstrim pada banyak yang ditemukan di Jakarta Utara sebanyak 35.800 penduduk berdomisili Jakarta Utara yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Lanjut materi yang ketiga tentang Bank Indonesia. Kasusnya yaitu penyesuaian harga BBM dorong inflasi IHK September 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, indeks harga konsumen pada September 2022 mengalami inflasi sebesar 1,17% setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,21%. Inflasi terutama bersumber dari peningkatan harga kelompok administrative price di tengah penurunan inflasi inti dan deflasi pada kelompok volatile food. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK September 2022 tercatat 5,95%, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,69%. Ke depan, tekanan inflasi IHK diperkirakan meningkat akibat dampak lanjut atau second round effect dari penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi, menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan dan masih tingginya harga energi dan pangan global. Berbagai perkembangan tersebut diperkirakan mendorong inflasi tahun 2022 melebihi batas atas sasaran 3,0 kurang lebih 1% dan karenanya diperlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dengan Bank Indonesia baik dari sisi pasokan maupun sisi permintaan untuk memastikan inflasi kembali ke sasarannya pada paruh kedua 2023. Bank Indonesia tersebut memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategi dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah. Melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP di berbagai daerah untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan. Inflasi inti pada September 2022 terjaga sebesar 0,30%, menurun dibandingkan inflasi Agustus 2022 yaitu sebesar 0,38%. Penurunan inflasi inti secara bulanan terutama dipengaruhi oleh deflasi komoditas emas, perhiasan seiring dengan pergerakan harga emas global di tengah dampak lanjutan penyesuaian harga BBM terhadap inflasi inti yang tetap terjaga pada September 2022. Penurunan lebih lanjut tertahan oleh kenaikan kelompok pendidikan seiring dengan melanjutnya proses pemulihan ekonomi. Secara tahunan, inflasi inti September 2022 tercatat 3,21%, meningkat dibandingkan inflasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,04%. Ke depan, inflasi inti dan ekspektasi inflasi diperkirakan masih berlanjut sejalan dengan dampak lanjutan dari penyelesaian harga BBM yang bersubsidi menguat tekanan inflasi dari sisi permintaan. Bank Indonesia berkomitmen untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan inflasi inti kembali ke sasaran kurang lebih 3 tambah 1% pada paruh keduanya 2023. Setelah pada bulan sebelumnya mencatat deflasi sebesar 2,90%, perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh deflasi bawang merah, aneka cabai, dan minyak goreng sejalan dengan peningkatan pasokan seiring panen raya di daerah sentral produksi dan pasokan minyak goreng yang terjaga. Di sisi lain, komoditas beras mengalami inflasi seiring periode musim panen gadu di daerah sentral produksi. Selanjutnya, secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi 9,02%, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang tercatat 8,93%. Inflasi kelompok administrasi price pada September 2022 mencatat peningkatan menjadi 6,18% dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,33%. Peningkatan inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh first round effect dari penyesuaian harga BBM bersubsidi seperti yang tercermin pada kenaikan inflasi bensin, angkutan dalam kota, solar, angkutan kota antar provinsi, dan tarif kendaraan online. Secara tahunan, kelompok administratif
Price mengalami inflasi 13,28%, lebih tinggi dari inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 6,84%. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Pada kasusnya yaitu kasus OJK di Indonesia, komitmen OJK memperkuat penyidikan sektor jasa keuangan, gelar sosialisasi tindak pidana sektor jasa keuangan di Bali. Denpasar, 30 Agustus 2023, Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk semakin memperkuat pelaksanaan kewenangan penyidikan yang diamanatkan oleh undang-undang guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Dengan demikian, Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK, Rizal Ramadhani, dalam acara sosialisasi tentang tindakan pidana sektor jasa keuangan kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan di wilayah hukum Bali, Denpasar, Rabu, Sejak didirikannya sesuai Undang-Undang 21 tahun 2011, pada November 2012 sampai Juni 2023, OJK telah menyelesaikan 108 perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang telah dinyatakan lengkap. Perkara yang diselesaikan tersebut terdiri dari 83 perkara tindak pidana perbankan, 20 perkara tindak pidana IKNB, dan 5 perkara tindak pidana pasar modal. Lebih lanjut, Rizal menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas penyidikan OJK telah memperoleh penghargaan sebagai penyidikan terbaik dalam Barreskrim Polri pada 24 November 2022. Lalu, atas prestasi penegakan hukum di sektor jasa keuangan selama 2022, OJK menjadi lembaga terbaik dalam menyelesaikan kasus untuk kategori penyidik, pegawai negeri sipil kementerian atau lembaga. Kinerja penyidikan OJK juga turut diapresiasi oleh Jampidum Kejaksaan RI. Dari 28 kementerian atau lembaga yang memiliki PPNS, hanya 10 kementerian atau lembaga yang aktif dalam pelaksanaan tugas penyidikan. Kata Rizal, ia juga menekankan bahwa penyidikan di OJK harus berinteraksi secara positif dan aktif dengan aparat penegak hukum dari lembaga penegak hukum lain, termasuk melalui pelaksanaan nota kesepakatan dan pedoman kerja tentang pencegahan, penegakan hukum, dan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan dengan Polri dan Kejaksaan RI. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara OJK dengan kepolisian dan kejaksaan dalam rangka penguatan koordinasi dan komunikasi terkait penanganan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan yang saat ini semakin kompleks permasalahannya. Sosialisasi juga dilakukan untuk menginformasikan hal-hal baru terkait dengan implementasi undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, khususnya yang terkait dengan kewenangan penyidikan oleh OJK. Sebelumnya, sosialisasi serupa juga digelar bersama Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Juni 2023 dan bersama Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 20 Maret 2023. Melalui langkah-langkah penguatan dan penegakan hukum tersebut, OJK optimis stabilitas sistem keuangan dapat terjaga khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal dan semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.